Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Jenazah Sultan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dimakamkan dengan adat dan tradisi kesultanan. Sapi kurban yang dijual di Tarakan disasar petugas untuk diperiksa kesehatannya. Keberadaan relawan di Samarinda menarik perhatian Kepala Basarnas Pusat. Menggunakan guci pamulu, warga dan kerabat Kesultanan Gunung Tabur, Kabupaten Berau ini mengambil air dari Sungai Segah. Air ini nantinya akan digunakan memandikan jenazah Sultan Gunung Tabur, Aji Raden Muhammad Bahrul Hadi. Mereka melakukan cara seperti ini sebagai bentuk kegotong royongan dan penghormatan terakhirnya kepada Sultan. Usai dimandikan, peti jenazah kemudian ditandu ringkungan. Tandu ini dipikul sejumlah warga dan kerabat keraton, sedangkan di dekat peti jenazah dikawal anak dan cucu Sultan dengan mengenakan pakaian adat Berau. Pihak Kesultanan mengaku kegiatan tersebut merupakan tradisi kesultanan yang dilakukan secara turun-temurun. Yang perlu kami lakukan sebagai kerabat kerajaan Kesultanan dan yang memakai ini karena kerabat sampai dengan kepada yang mulia Sultannya sendiri. Adat istiadat ini memang dari zaman Bahari sampai sekarang sudah turun-temurun. Wafatnya Sultan Gunung Tabur ini tidak hanya menyedihkan keluarga dan kerabat kesultanan, namun juga dirasakan warga lain termasuk pemerintah dan Sultan Sambaliung. Mereka menyebut mendiang merupakan orang baik, santun, dan kerap memberi masukan kepada pemerintah terkait pembangunan daerah. Pribadi dan mewakili Kabupaten Berau, masyarakat dan seluruh warga, semoga almarhum senantiasa menjadi insan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kehidupan beliau semoga menjadi tauladan bagi seluruh masyarakat. Selama hidupnya dikenal sangat baik, murah senyum dan banyak masukan-masukan yang diberikan oleh beliau kepada kami. Pokoknya kemana-mana aku orang dua terus. Ya seluruh Nusantara kami orang dua terus kemana-mana jalan. Ya ke Balikpapan, Surabaya, Jakarta, Manado, pokoknya semua keliling. Itu manusia luar biasa, baik betul. Jadi tidak bisa kita mungkin seumur hayat kami yang belum hilang ini tetap mengenang dia, baik betul. Almarhum Sultan Gunung Tabur dimakamkan di Komplek Pemakaman Kesultanan Gunung Tabur di Jalan Kuran. Mendiang meninggal di usia 70 tahun dengan meninggalkan seorang istri, 7 orang anak, serta 12 cucu. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Regu pencarian dan pertolongan dari kantor Basarnas Balikpapan dikerahkan untuk membantu pencarian seorang nelayan yang dilaporkan hilang kontak selama 2 hari. Nelayan tersebut bernama Muhammad Yusuf, usia 56 tahun, warga Jalan Rekreasi Manggar Baru, Balikpapan. Ia dikabarkan tidak pulang ke rumah sejak Senin siang.
Pencarian dilakukan oleh tim SAR dengan menyisir permukaan laut hingga radius 5 mil. Mereka juga meminta bantuan kepada nelayan atau kapal yang melintas jika menemukan korban agar segera melaporkan ke posko SAR. Ya. Siapa tahu kita tahu, kenal atau ada lihat kah apa? Untuk pencarian sudah dilaksanakan sesuai dengan line ops menggunakan rubber boat di mana tim SAR gabungan dari Basarnas, dari PMI, dari BPBD dan dari relawan SAR di Muara Jawa itu telah melaksanakan pemantauan di sekitaran kurang lebih sampai 4 nautical mile dari posko. Untuk tim telah berkoordinasi dengan semua kapal-kapal baik tugboat, kapal nelayan yang berada di perairan untuk memastikan keberadaan korban. Hingga jelang Kamis sore, keberadaan korban masih belum ditemukan. Upaya pencarian akan terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan atau hingga korban ditemukan. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Petugas gabungan dari BPBD, Damkar, PUPR, PLN, dan relawan dikerahkan untuk memangkas batang pohon di Jalan Slamet Riyadi, Gang KBB Karangasem, Sungai Kunjang, Samarinda, Kamis siang. Ketua RT setempat menyebut posisi pohon itu dekat dengan sekolahan. Warga khawatir dahannya patah saat tertiup angin kencang. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka meminta bantuan kepada petugas gabungan. Rentang mas, soalnya pohonnya kemarin dahannya sudah jatuh. Terus ini takut dampaknya ke warga. Ke warga ya? Iya, ke rumah. Ada soalnya, berapa pohon yang kira-kira berpotensi? Ada dua. Ada dua ya? Iya, soalnya setelah musim hujan atau angin Kencang? angin deras itu, ini menjulang ke sini anginnya. Oh, jadi gitu ya? Ini takut warga tuh resah juga, kasihan. Oh. Kemarin sempat ada sudah jatuh dahannya. Tempat yang jatuh ya? Iya. Pohonnya nih posisi di mana sekarang? Posisinya di Terpres 10 di sekolahan. Itu, tapi dahannya itu menjulang ke rumah warga. Petugas yang diturunkan ke lapangan menyebut terdapat 2 pohon yang dipangkas. Selain membahayakan keselamatan warga, pohon ini pun mengganggu jaringan listrik. BPBD ada tugas bersama DLH dan Damkar untuk menebang pohon di SMP 10 Kelurahan Karangasem. Ada berapa pohon targetnya hari ini Pak? 2 Pak. 2 Pak ya? Karena membahayakan untuk pengguna jalan dan di Bank SD ini. Bahayanya bisa mengakibatkan konsleting listrik, kabel. Nanti jika pohon itu tumbang akan mengenai kabel putus. Resikonya pemadaman luas, pengerjaan agak lama. Untuk para warga diimbau jika ada pohon di bawah segera lapor biar kita eksekusi, kita kerja bergabungan dengan BPBD, pemadam dan DLH agar bisa mengeksekusi pohon-pohon yang di atas jaringan PLN agar aman dari bahaya. Petugas mengimbau warga ikut peduli dengan memangkas batang pohon. Warga juga diimbau agar segera melapor jika melihat atau menemukan pepohonan yang posisinya membahayakan. Iswanto melaporkan dari Samarinda.